Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Antum kalau ngaji nggak bawa catatan ya, jadi tanya tak bisa. Mulai besok baca catatan ya, udah kayak Imam Bukhari saja antum. Jadi catat ya, nanti kalau dakwah di luar ada maklumat jadinya. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk talabul ilmi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan malam ini kita akan membahas tentang qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran, di mana kita akan membahas malam ini cerita tentang kaum Saba. Bicara tentang kaum Saba artinya kita bicara tentang keajaiban dunia. Karena kaum Saba itu dianugerahkan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dianugerahkan di negeri-negeri di dunia, tentu di zaman itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah ini di dalam Al-Qur'anul Karim sampai Allah memberi nama satu surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Saba. Saking pentingnya kisah ini. Dan kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba itu sendiri, mulai daripada ayat 15 sampai ayat 19. Bagaimana kisahnya? Nanti saya bacakan ayatnya, kemudian kita jelaskan. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu siapa Saba itu, sampai negerinya disebut negeri Saba. Dahulu di Yaman, tepatnya di Son'a, ada seorang raja namanya Amir. Ada yang mengatakan namanya Abdus Syamsi. Lah Abdus Syamsi ini ataupun Amir nama lain daripada Saba. Dialah yang menguasai Son'a dari kabilah Qahtan. Kemudian setelah berdirinya sebuah bendungan, mungkin bahasa kitanya irigasi, di daerah Ma'rib, tempat saya belajar di sana, maka mulailah kemudian Ma'rib dijadikan ibu kota kala itu oleh Raja Saba yang namanya Abdus Syamsi ataupun Amir ini. Makanya Ma'rib dikenal sampai hari ini dengan bendungannya itu. Bahkan sewaktu saya belajar di satu tempat namanya Bene Dobian, di belakang markas itu, kayak kita di sini pesantren di sini, di belakangnya itu pas ada sungai namanya Sail Arim namanya, yang nanti disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya Sad Ma'rib itu, artinya bendungan Ma'rib itu dibuka,
kemudian airnya melimpah, itu seperti banjir besar itu. Jadi jalan raya jadi sungai. Nanti kalau ditutup lagi bendungan itu, kemudian airnya surut, maka membuat genangan-genangan di tempat-tempat yang agak rendah. Nanti di situ banyak ikan di situ. Dan hampir 1 tahun saya makan ikan di situ. Ikan mujair itu bukan kecil, 2 telapak tangan segini ikannya itu. Kemudian ada juga ikan semacam gabus gitu ya, tapi bukan gabus kecil. Panjangnya gabus itu sebesar kaki antum itu, 1 meter. Dan ditangkapnya mudah, tidak melawan, tidak kalau gabus di sini ditangkap lari. Itu ditangkap. Makanya kita sebut ikan bodoh-bodoh. Jadi tangkap bodoh diam saja. Ya. Jadi kalau nampak ikan itu ikan bodoh-bodoh katanya. Ya. Artinya bahwa kisah ini terjadi di satu daerah di Jazirah Arab, tepatnya di Yaman, lebih tepat lagi di Ma'rib. Kisah ini terjadi di Ma'rib karena ada puing-puing bekas kerajaan Ratu Balqis itu masih ada. Dijadikan monumen di situ, banyak wisatawan yang datang melihat bekas reruntuhan dari kerajaan Sabah Ratu Balqis di situ. Walaupun memang ada terjadi perselisihan tentang masalah letak di mana Sabah itu sebenarnya, tetapi yang masyhur dari ulama-ulama sejarah dan ahli tafsir bahwa Sabah itu letaknya di Jazirah Arab, atau lebih tepat lagi di Yaman, atau lebih khusus lagi di Ma'rib. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Sabah itu ada di Ethiopia sana. Tapi ini tidak masyhur pendapat ini. Pendapat yang masyhur adalah letaknya di Ma'rib Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan baca ayatnya, kemudian kita kisahkan. Menarik kisah ini sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saba ayat 15 dan seterusnya, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Sabah itu ada tanda-tanda kuasa Allah. Ya, karena Sabah satu di antara keajaiban dunia, negeri yang sangat diberkahi kala itu, membuat negeri-negeri di luar Yaman cemburu dengan negeri Sabah itu. Kemudian Allah mengatakan jannatani an yaminin wa shimal. Di tempat kediaman mereka ada 2 buah kebun di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian Allah mengatakan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah olehmu rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah. Adalah negeri yang baik dan memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Fa'aradu, mereka pun berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Setelah mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir yang sangat besar meluluhlantakkan negeri Sabah. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian kebun yang tadinya indah, rindang dan begitu seterusnya, kami ganti kedua kebun itu dengan kedua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit dari pohon asal, kemudian juga pohon sider. Jadi di situ ada pohon pahit namanya khamtin, kemudian pohon asal, kemudian pohon sider. Nanti kita jelaskan 3 pohon ini. Kemudian Allah mengatakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur.
Allah mengatakan, demikianlah kami berikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang kafir. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ceritakan sebab nuzulnya dulu ya. Jadi sebab nuzul ayat ini, asbab nuzul ayat ini, Nabi SAW menceritakan tentang kisah kaum Saba ini kepada orang-orang Quraisy. Kenapa Nabi SAW menceritakan kisah ini kepada orang-orang Quraisy? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy itu. Pertama, Quraisy itu memiliki Baitullah Al-Haram. Di situ ada Ka'bah yang dimuliakan sejak zaman Ibrahim. Kemudian yang kedua, Allah amankan negerinya. Karena setelah peristiwa Abrahatul Asram yang menyerang Ka'bah kemudian diazab oleh burung ababil, maka kabar tentang azabnya Abraha ini kemana-mana. Sehingga kalau ada orang-orang Mekah keluar, baik ke Yaman ataupun ke Syam, dalam perjalanan mereka aman. Tidak berani ada orang ganggu, takut diserang burung ababil. Kemudian juga mereka diberikan rizki yang melimpah. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan nikmat orang-orang Quraisy ini dengan firman-Nya, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', mereka aman dari kelaparan seperti kaum Sabah, dan mereka diberikan keamanan dari rasa takut seperti kaum Sabah. Artinya Nabi SAW seolah-olah ingin mengatakan, kalau nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian tidak ingin hilang kepada kalian, bersyukurlah kalian. Dengan cara apa? Falyabudu rabb hadzal bait, sembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang kaum Saba ini agar orang-orang Quraisy itu jangan kufur nikmat. Lalu seperti apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kaum Saba itu? Sampai Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita ceritakan nikmat mereka, saya akan sebutkan satu hadis tentang kisah Saba ini dari Nabi SAW. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inna rajulan sa'alan Nabi SAW anis Saba. Jadi ada orang laki-laki datang kepada Rasul bertanya tentang Sabah. Ma huwa Saba itu? Arajulun am imra'atun am ardun? Saba itu apa wahai Rasul? Apakah dia seorang laki-laki? Apakah dia seorang perempuan? Apakah dia berbentuk tanah? Saba itu apa sih sebenarnya? Maka Nabi SAW mengatakan, bal huwa rajul. Saba itu seorang laki-laki, seorang raja. Walada asyratan, memiliki 10 anak. Fasakanal Yaman minhum sittah. Dari 10 anak Saba itu 6 orang tinggal di Yaman. Kemudian wabisyami minhum arbah, adapun yang 4 tinggal di Syam. Siapa anak-anak Saba yang tinggal di Yaman itu? Pertama Madhaj, yang kedua Kandah, yang ketiga Al-Azdu, yang keempat Asy'ariyun. Nah, makanya nanti ada kabilah Asy'ariyun di antara sahabat Nabi SAW. Coba dibenerin ini. Kalau suaranya bagus ya, nggak apa-apa kalau suaranya bagus. Cuman gambarnya saja kan nggak ada. Taib, tak apa-apa. Jadi, atau coba kabelnya dicopkan itu, mungkin kurang masuk gitu. Coba kabelnya. Ada gambarnya? Gak nampak juga. Taib, tak apa-apa lah. Kalau nggak ada gambar, yang penting suaranya ada.
Kita ulangi bahwa orang-orang Sabaiyah ini, orang-orang yang dari keturunan Saba yang 6 yang tinggal di Yaman, namanya Madhaj, kemudian Kandah, kemudian Al-Azdu, kemudian Ash'ariyun, kemudian Anmar, dan yang terakhir Khimyar. Nanti semua jadi kabilah nih. Makanya di antara sahabat itu ada namanya Abu Musa Al-Ash'ari, karena salah satu putra Sabah itu namanya Ash'ariyun, tinggal di Yaman, nanti jadi kabilah. Kemudian Himyar, makanya ada kabilah namanya Al-Himyari. Ketika kita bicara tentang siapa? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman, namanya siapa? Abdullah ibnu Saba As-San'ani Al-Himyari. Nanti jadi kabilah-kabilah itu. Adapun yang 4 di Syam, namanya Lakhmun, Judhamun, Amilatun, dan Ghassan. Ini semua anak-anak dari Sabah itu. Jadi cerita Sabah juga dikisahkan dalam hadis Nabi SAW. Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Sabah itu ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana negeri Sabah itu diapit dengan 2 kebun, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, dan kebun itu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan, kemudian air yang mengalir yang tanpa mereka harus bercapek-capek menyiramnya. Kemudian Allah mengatakan, makanlah dari rizki Rabb kalian, bersyukurlah, karena negeri Sabah adalah baldatun thayyibatun, negeri yang sangat baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Ikhwan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi ada yang mengatakan peristiwa kaum Sabah ini terjadi sebelum Nabi Sulaiman datang dan mendakwahi Ratu Balqis. Ada juga yang mengatakan peristiwanya setelahnya. Wallahu alam, karena Al-Quran itu ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang jelas bahwa gambaran negeri Sabah ini, ikhwan, digambarkan oleh para ulama apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Pertama, ja'alallahu hawa'an naqiyah. Allah jadikan negeri Sabah itu memiliki hawa yang sangat bersih, udara yang tidak pernah tercemar. Bahkan udara itu bisa membunuh kuman-kuman. Jadi kalau ada orang datang dari negeri orang masuk ke negeri Sabah, pamannya kepalanya banyak kutunya gitu ya, maka masuk ke negeri Sabah itu mati tuh kutu-kutunya itu, nggak perlu disampo lagi. Kalau ke Jabal Uhud terbalik ya, dari rumah tak ada kutu, masuk ke Jabal Uhud banyak kutu pula. Itu antum tidur sama bantal orang yang ada kutunya, merayap dia masuk ke rambut antum pula. Jadi negeri Sabah itu diberikan hawa yang sangat bersih, dan itu digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Masir. Apa kata beliau? Wa yamurrul gharib bibaldatihim wa fi thiyabihil kummal fayamutul kummal litibi hawaiha, katanya. Lihat kata Ibnu Jauzi, kalau ada orang asing masuk ke negeri Sabah itu, kemudian di bajunya itu mungkin ada semacam kutu. Antum tahu kan kutu yang di baju itu? Kalau antum zaman dulu lah, kalau sekarang mungkin tidak ada ya. Biasanya ada di kasur-kasur itu. Kalau orang Jawa Barat bilangnya tumbila namanya. Tahu yang di kasur-kasur yang suka gigit ngambil darah itu. Makanya orang dulu biasanya kalau kasur itu dikeluarkan, dijemur tuh. Kadang-kadang semprot baygon gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi itu. Sudah punah gitu ya.
dengan berzamannya panjangnya zaman, beralihnya zaman, hilang pula tuh tumbila tuh. Jadi kalau seandainya seseorang itu pakai baju kemudian ada kutunya gitu ya, masuk ke negeri Sabah, mati tuh kutu itu. Kenapa? Litibi hawaiha, karena saking bagusnya, saking jernihnya, saking bersihnya hawanya itu. Ini satu kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, barakallahu fi amwalihim wa ma'ashihim. Allah berkahi hartanya. Orang-orang Sabah itu tidak ada miskin, semua kaya, nggak ada cerita kelaparan itu, semua kaya. Makanya kenapa negeri Sabah itu luar biasa, tidak ada kejahatan, karena tidak ada pencurian, tidak ada perampokan. Mau ngerampok apa, semua kaya, karena sebab merampok itu gara-gara kemiskinan kan itu ya. Semua kaya. Allah berkahi betul kehidupan mereka dan harta mereka. Semakin hari semakin kaya, semakin kaya. Kemudian yang ketiga, lam yara ahlus Sabah la fi buyutihim wala fi jannatihim hasyarat. Orang-orang Sabah itu mereka tidak pernah melihat di rumah-rumah mereka atau di kebun-kebun mereka hasyarat. Hasyarat itu apa? Hasyarat itu binatang-binatang kecil, binatang-binatang yang merayap, mungkin semacam kecoa, cacing, kalajengking, apalagi, pokoknya enggak ada. Semut itu enggak ada, apalagi titinggi ataupun kaki 2000 atau apa, kan banyak tuh, ya kan. Binatang-binatang itu kalau antum masuk kebun tuh kan, kebun Jabal Uhud saja ada macam-macam tuh binatang antum dapati itu. Tetapi negeri Sabah ini, dan itu juga disebutkan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala, apa kata Imam Ibnu Jauzi? Walam yakun yura fi baladihim hayyatun wala aqrabatun wala ba'udatun wala dubabun wala burghus. Nah, lihat, kaum Sabah itu tidak pernah melihat ada ular, ada kalajengking, ada nyamuk, ada lalat, ada burghus, binatang-binatang kecil, tidak ada. Subhanallah, tidak di rumah, tidak di kebun. Kalau kita kan masuk kebun kadang-kadang takut ular, takut kalajengking, takut binatang-binatang buas gitu ya. Ini kaum Sabah tidak ada binatang-binatang kayak gitu itu. Subhanallah ya. Jadi masuk hutan itu betul-betul tidak didapati satu pun hasyarat, binatang-binatang kecil itu. Memang bersih dari binatang-binatang, murni kebun itu bersih dari hal-hal yang seseorang menakutkan atau menjijikan dari binatang-binatang kecil itu. Kemudian yang nomor 4, barakallahu fi ardihim. Allah berkahi buminya. Betul-betul Allah berkahi buminya. Jadi kaum Sabah itu tidak pernah yang namanya panen itu musiman. Musim terus saja. Bayangkan coba, kalau kita mau duren, itu nunggu musim duren tuh setahun sekali kan. Kadang-kadang nggak musim duren, nyari durennya kemana? Ke Nagoya. Banyak ustadz duren nggak musim ya, tapi kan nggak musim di sini, musim di sana. Tapi kaum Sabah ini tidak pernah tidak musim terus, bayangkan. Apa nggak enak tuh? Ya. Makanya Allah berkahi buminya tuh. Kemudian yang nomor 5, hayatuhum fil amni wal aman. Kehidupan mereka betul-betul di atas keamanan. Tidak ada perampok, nggak takut dicuri, nggak takut diperkosa, nggak takut, pokoknya jalan kemana saja perempuan sendirian itu aman. Dan yang lebih hebatnya ikhwan, annahum idza safaru ila ardi Syam kanu aminina minal a'da mutmainnina alal ghada ghaira khaifina minal ju'i wad dhama. Apabila mereka safar dari negeri Sabah ke Syam, perjalanan 2000 lebih kilo gitu ya, mereka merasa aman dari musuh, merasa aman dari al-ghada. Al-ghada itu maksudnya makanan. Kalau orang sekarang mau safar ikhwan, pasti membawa perbekalan kan. Jangankan safar jauh ke Barelang saja, kita dah siap-siap tuh, beli minuman, bawa makanan, bawa ikan bakar gitu ya.
daging bakar, sate bakar, semua bakar gitu ya kan. Itu ke Barelang saja itu. Kita kadang-kadang bawa bekal, padahal kita pakai mobil, di zaman itu tidak ada mobil. Tetapi orang-orang Sabah ini kalau safar nih sejauh dari Yaman ke Syam itu tidak perlu bawa makanan, tidak perlu bawa minuman, karena mereka hanya satu jalur saja. Jadi jalan mereka itu cuma satu, sebelah kanan kebun, sebelah kiri kebun. Subhanallah. Dan dalam kebun itu penuh dengan makanan, penuh dengan buah-buahan, dan ada air yang mengalir, tinggal minum saja, kemudian hawanya sangat bersih sekali. Jadi mereka itu pergi ke mana-mana nggak bawa apa-apa itu. Lihat, luar biasa negeri Sabah ini, kemana-mana nggak bawa bekal. Ke Syam, balik ke Syam biasa saja. Bahkan yang lebih ajaib lagi, kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, kanatil mar'atu tamurru bil miqtal ala ra'siha fatamtali'u minas thimari mimma yatasaqatu fihi min nadjihi wa kasratihi. Bahkan kalau seorang wanita ingin mengambil buah, ingin memanen, tidak perlu manjat, tidak perlu pakai kayu gitu ya, tidak perlu dipetik, cukup diletakkan saja di kepala wadahnya itu, ya kan? Kemudian berjalan tuh masuk kebun, keluar kebun sudah penuh tuh isinya tuh. Nah, lihat. Ya. Anda coba, ini mukjizat ini keanehan luar biasa kan? Kita ini mau cari mangga saja, mau metik mangga itu di pohonnya, harus perang lagi dulu dengan semut rangrang itu, dengan semut merah itu. Kadang-kadang zaman dulu itu bawa abu tuh biasanya. Kalau saya dulu di desa-desa itu kalau mau manen mangga itu bawa abu bakar tuh, ditebar itu di di batang-batangnya, ngelawan semut rangrang itu supaya jangan digigit. Tetapi karena banyaknya semut, ya percuma juga, ada juga yang gigit kan gitu ya. Kadang-kadang nggak tahan, terjun payung dia dari atas. Jadi kita ini mau ngambil buah-buahan saja, musuhnya banyak di pohon itu. Ini kaum Sabah kalau mau metik buah cukup diletakkan embernya di atas kepala, jalan saja ke kebun, keluar ada penuh tuh. Subhanallah. Kata Imam Qatadah rahimah, saking suburnya. Begitulah keajaiban negeri Sabah. Coba, wajar kalau negeri-negeri di luar Sabah cemburu dengan negeri itu, makanya Allah istilahkan dengan kalimat jannah, sorga. Jannatan, dua sorga, dua kebun. Saking indahnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini nikmat yang luar biasa. Akan tetapi kaum Sabah ini, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat itu karena mereka mentauhidkan Allah, tetapi lambat laun tauhid mereka luntur. Lambat laun akhirnya mereka al-ghaflatu an syukrillah ala ni'amihi. Jadi mereka itu lalai akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking enaknya sudah hidup enak gitu ya, nyaman, enak, tentram, lupa dia sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan apa? Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Terkadang manusia mudah melampau ketika Allah bentangkan kekayaan kepadanya. Makanya Rasul dalam khutbah terakhir sebelum wafatnya, apa kata Rasul? Mal faqra ahsya alaikum. Bukanlah ketakutan yang bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin ahsya an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Tetapi yang aku takutkan, kata Rasul, kalau dibentangkan dunia kepada kalian, kalian berlomba-lomba mengejar dunia meninggalkan akhirat, kemudian Allah hancurkan kalian sebagaimana umat dulu Allah hancurkan karena itu. Jadi sebab pertama ketika sebelum azab diturunkan kepada mereka adalah al-ghaflatu an syukrillah, lalai untuk bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, a'radu an atba'il anbiya, mereka mulai berpaling dari
mengikuti para nabi. Padahal kaum Saba itu diutus nabi banyak sekali. Tetapi sebagaimana fitrah dakwah para nabi selalu didustakan, maka sedikit-sedikit mereka pun tidak mendengar wejangan para nabi, akhirnya kufur. Kemudian mereka berubah, yang tadinya mentauhidkan Allah, belakangan mereka menyembah kawakib, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Makanya ketika Hudhud kemudian terbang, kemudian melihat kerajaan Balqis, apa kata Hudhud? Inna wajadna, sungguhnya kami dapati Balqis dan kaumnya ya'buduna syamsa min dunillah, gitu, menyembah matahari dari selain Allah. Jadi mereka mulai menyembah bintang, menyembah matahari dan bulan. Kemudian juga mulailah mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang paling parah, mulai sombong mereka. Sombong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan nikmat kepada mereka. Mereka sombong. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala azab mereka. Bagaimana azabnya? Allah katakan fa'aradu. Mereka pun berpaling. Setelah mereka berpaling, fa'arsalna alaihim, kami utus kepada mereka sailal arim. Sail itu artinya banjir, arim itu artinya besar. Ada juga yang mengatakan arim di sini, ada beberapa penafsiran para ulama apa yang disebut dengan kalimat arim dalam Al-Quran. Pertama, ada yang mentafsirkan arim di sini artinya bendungan. Jadi banjir dari bendungan itu. Ada juga yang mengatakan arim itu air yang ditampung dalam bendungan. Ada juga yang mengatakan arim itu artinya air yang sangat besar. Ada juga yang mengatakan arim itu artinya nama lembah yang dibendung itu. Ada juga yang mengatakan bahwa arim itu artinya tikus yang sangat besar, sebesar kucing, dan menggerogoti bendungannya. Gini ikhwan, jadi sebelum negeri Saba ini diberikan nikmat, air bagi mereka itu mahal. Terkadang mereka berperang gara-gara air, memperebutkan air itu gara-gara air itu. Maka kabilah-kabilah di Saba itu mereka berperang untuk mendapatkan air. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Ratu Balqis, menceritakan tentang kesusahan mereka dari air itu. Maka dalam riwayat, oleh Ratu Balqis inilah dibuatkan semacam bendungan di antara dua bukit besar. Jadi ada dua gunung, disitulah dibuat bendungan. Namanya bendungan dulu kan beda dengan bendungan sekarang. Bendungan sekarang kan pakai batu, pakai macam-macam gitu ya. Nggak mungkin digerogoti tikus. Kalau bendungan dulu itu kan pakai kayu gitu ya, dijajar-jajar gitu ya. Dan lembah yang dibendung itu lembah yang paling rendah. Sehingga kalau terjadi hujan, dari mana-mana tempat itu air ngalir jadi situ. Maka oleh Ratu Balqis dibuatkan bendungan antara dua gunung itu, kemudian dikeluarkan irigasi, dari situlah mengalir ke kebun-kebun. Lah sejak saat itulah Saba menjadi kaya. Ketika mereka kaya kemudian kufur, dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus tentaranya berupa seekor tikus yang besarnya sebesar kucing. Itu pernah melihat tikus sebesar kucing? Namanya tikus got. Saya pernah lihat YouTube tahun berapa dulu ya, ketika masih ada YouTube awal-awal tuh. Ketika ada orang ketangkap di Jakarta, orang jual bakso pakai daging tikus. Saya lihat di berita itu, tikusnya gede-gede itu. Tikus got itu, mungkin kalau ketemu kucing, kucing yang lari itu. Tikus got itu gede-gede itu. Tapi mungkin di sini lebih gede lagi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa? Allah tidak mengutus harimau kan? Allah tidak mengutus buaya, apalagi buaya darat. Allah tidak mengutus binatang-binatang besar, gajah, tidak. Allah kalau mengutus itu yang ringan-ringan,
seperti burung ababil, burung laut, burung hitam tuh. Kemudian juga ngutus tikus. Jadi tikus ini masuk ke bendungan itu, digerogoti itu. Sikit. Lah orang-orang Sabah ini karena terlalaikan dengan nikmat Allah, karena sudah lama mereka kaya, mereka senang, mereka tenang, tidak pernah ngecek bendungan. Mereka tidak tahu kalau di balik bendungan itu ada tikus-tikus yang sedang menggerogoti itu. Mereka lalai dari itu, tidak pernah mengecek, tidak pernah menjaga. Sampai pada waktunya ketika satu kayu sudah jebol digigit tikus, digerogoti tikus, maka jebollah bendungan Ma'rib itu, kemudian melulantakkan seluruh kebun-kebun dan menghancurkan semua rumah-rumah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, fa arsalu alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataini dzawatai aqlin dzawatai uqulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Maka ketika Allah hancurkan kebun-kebun mereka, surga mereka, maka kami ganti kebun-kebun mereka yang tadinya semua buah-buahan tumbuh, mulai daripada pisang, apel, anggur gitu ya, delima, macam-macam lah ada di kebun itu. Kemudian biji-bijian tiba-tiba Allah lenyapkan, dan setelah hancurnya kebun mereka, Allah hanya menghidupkan 3 pohon saja. Pertama, khamtin. Pohon khamtin itu ikhwan, ada yang mengatakan cemara. Khamtin itu ada yang mengatakan pohon cemara. Cemara ada buahnya tidak? Tidak ada buahnya. Enggak ada buah cemara. Kalaupun ada buahnya, pahit rasanya. Siapa yang mau makan buah cemara? Ya. Ada juga yang mengatakan pohon besar, khamtin itu besar, kemudian berduri, hanya bisa untuk naungan saja, enggak ada buahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aslin, ukulin khamtin, kemudian wa aslin. Ada yang mengatakan aslin di sini, kata para ulama, sejenis pohon yang hanya bisa digunakan untuk naungan saja. Jadi kalau khamtin, ya jenis pohon yang sangat pahit gitu ya. Kemudian aslin itu juga pohon, tapi tidak ada buahnya. Kalaupun ada buahnya, nggak bisa dimakan. Kemudian yang terakhir, khamtin, kemudian apa lagi? Wa aslin, wasidrin. Jangan ngobrol. Wasidrin, pohon bidara. Sidr itu pohon siwak. Ada yang mengatakan pohon siwak ya. Siwak nggak bisa dimakan siwak itu. Siwak itu akarnya ya untuk gigi saja ya. Lihat, bayangkan apa namanya, sidr. Sidr itu ya pohon bidara, afwan ya. Sidr itu pohon bidara, ada buahnya tetapi kecil buahnya, tidak mencukupi gitu ya. Bayangkan coba Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan ditumbuhkan 3 pohon ini saja. Ada yang mengatakan khamtin itu siwak, ada yang mengatakan aslin itu cemara, ada yang mengatakan sidr itu ya bidara. Hanya 3 pohon itu saja yang hidup di negeri Sabah itu sampai sekarang. Kecuali mungkin orang yang ingin bertani gitu ya, padang pasir disulap menjadi sawah gitu. Kayak waktu saya di Ma'rib juga gitu, ada padang pasir itu dalam setahun bulan-bulan tertentu nanti jadi sawah, dikelola untuk gandum, padi lah kalau bahasa kitanya ya. Ada juga pohon jeruk gitu ya. Di Ma'rib itu banyak jeruk ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, akhirnya Allah hancurkan, kemudian Allah sisakan hanya 3 pohon ini saja, sehingga Allah mengatakan dzalika jazainakum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 18-nya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah itu dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Kata Allah, berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Faqalu, dan mereka mengatakan, Rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzakin inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Begini maksudnya, ikhwan. Tadi saya sudah jelaskan, orang-orang Sabah ini mereka suka safar ke Syam, dan dari Sabah ke Syam itu kiri kanannya kebun-kebun tadi. Jadi kalau mereka safar pakai unta, pakai kuda, jalan kaki, karena kiri kanannya banyak kebun, kayaknya kok ke Syam itu dekat gitu loh, tidak perlu bawa bekal. Jadi mereka menginginkan kalau bisa, ya Rabb, Syam itu dijauhkanlah dari kami, biar safar kami lebih jauh lagi, biar sekali-kali kami safar itu bawa perbekalan katanya. Kurang ajar enggak tuh? Sudah dikasih nikmat, mau dijauhkan lagi Syam itu supaya jalannya jauh, sekali-kali kami jalan bawa bekal katanya. Persis seperti perkataan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan manna wa salwa. Manna dan salwa, manna itu semacam makanan daging burung, salwa itu semacam madu, minuman. Mereka ketika makan manna dan salwa itu kan tidak harus bekerja, sudah ada di situ. Mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, sudah ada, karena manna wa salwa itu makan dari langit. Sudah diberikan makanan enak, mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kami sudah bosan manna dan salwa ini. Kalau bisa carilah makanan yang ya bawang-bawang, sayur-sayur, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kalau bisa yang pakai bawang lah, bawang putih, bawang merah, biji-biji. Dikasih makan enak, mau makan yang enggak enak. Lah kaum Sabah ini sama gitu, dikasih perjalanan yang dekat gitu ya, dari Sabah ke Syam itu sudah enak, pergi kemana aman, mau siang mau malam. Bahkan seandainya ada seorang wanita 10 hari safar, tidak ada yang berani ganggu dia, saking amannya. Dan tidak perlu bawa bekal, pulang pergi, pokoknya nggak perlu bawa dompet. Tapi mereka mengatakan, ya Rabb, kami bosan, ya, kami maunya Syam itu kalau bisa dijauhkanlah dari kami, biar kami kalau pergi itu bawa bekal katanya. Sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, dan setelah kehancuran itu faja'alnahum ahadis, mereka pun dibicarakan orang satu dunia, bahkan dibicarakan Al-Qur'an sendiri. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami cerai beraikan mereka. Akhirnya setelah tragedi banjir ini, orang-orang Sabah itu ada yang ke Persia, ada yang ke Jazirah Arab, ke Yathrib, ada yang ke Mekah, ada yang ke Ethiopia, ada yang kemana-mana mereka mencar. Salah satunya adalah Amr ibn Amir. Amr ibn Amir itu dari Sabah akhirnya hijrah ke Yathrib, yang kemudian belakangan menjadi kakek buyutnya dua kabilah, Khazraj dan Aus, yang belakangan setelah Rasul datang ke Madinah, dua kabilah itu disebut Ansar. Orang-orang Ansar, orang-orang Ansar dari keturunan Amr ibnu Amir. Lah Amr ibn Amir ini salah satunya adalah orang yang terkena korban azab pecahnya bendungan Ma'rib, kemudian melantakkan negeri Sabah, maka dia hijrah ke Yathrib, kemudian beranak pinak, jadilah dua kabilah namanya Khazraj
dan Aus belakangan Khazraj dan Aus itu jadi sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar. Makanya Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap yang bersabar dan juga bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kisah negeri Saba dalam Al-Quran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.